Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma'asyiral ikhwan wal akhwat muslimin wal muslimat rahimakumullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Wa qala fa'lam annahu la ilaha illallah. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ma min abdin yaqulu la ilaha illallah illa qala Allah ta'ala sadaqa 'abdi. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin ashabal fadilah, para pemangku manaqib khotaman halaqah riyadhah polwat, wabilaula sesepuh LDTKN, sesepuh di haflah barokah 3 MPS nah di yayasanana sareng sadayana parantos ngalaksanakeun hidmah amalia teras kana ayeuna dugi kana bade ngalaksanakeun ilmiahna kanu parantos nartibkeun acara Sohibul Auqat Al-Mukarram Al-Muhtaram anu parantos ngaoskeun ayat-ayat suci Al-Qur'an tambi tawassul mangkobah kum sadayana jamaah dakirin dakirat ikhwan wal akhwat muslimin wal muslimat rahimakumullah. Daramang sadayana alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Allah maparinkeun karunia anu tak terhingga. Bapak Ibu kenging panghaturan teragung, termulia, teristimewa dalam dimensi iman dan Islam, yaitu Bapak Allah berkehendak untuk memperkenalkan hakikat zatnya yang maha mulia, sifatnya, asma'nya, af'alnya melalui tarikan karunia Allah ke masjid yang mulia ini, Masjid Agung Syekh Kuro Kabupaten Karawang, yang mana masjid ini adalah yang dipakai nama salah satu aulia Allah yang ada di Pulau Jawa. Bahkan beliau adalah disemayamkan hujroh syarifahnya di bumi Kabupaten Karawang. Mudah-mudahan dengan datanya yang Bapak dan Ibu, syariatnya, hakikatnya adalah kehendak Sang Kholik, pencipta, pemberi, pengatur, bahwa Bapak ditarik untuk menemui Allah, untuk meraih ridho Allah, meraih rahmat Allah. Mudah-mudahan kita di dunia ini dan di akhirat nanti benar-benar tersambung dan bergabung bersama hamba Allah yang sudah mencapai predikat wali Allah yang dimahfud oleh Allah, Syekh Kuro yang ada di Karawang, dan umumnya semua para aulia Allah yang ada di bumi Indonesia dan di seluruh penjuru bumi di dunia ini. Mudah-mudahan di tengah-tengah zaman sedang mengkilap, menggemerlap, mempesona, itu dinikmati, tapi ada nilai syukur, yaitu dengan kuatnya zikir dalam hati Bapak dan Ibu.
maka akan memberikan kemanfaatan dohir dan batin, dunia dan akhirat, insya Allah. Dan datang ke sini sekaligus Bapak mengikrarkan dengan ucapan ketauhidan Bapak, ketauhidan Ibu, yang memang Allah perintahkan apa yang diucapkan Bapak tadi, yaitu kalimah tauhid, kalimah ikhlas, kalimah iman, kalimah Islam, kalimah ihsan, kalimah dakwatul haq, kalimah ikhlas, kalimah rahmat, kalimah takwa, kalimah urwatul wuthqa, kalimah la ilaha illallah. Syukuri hayati dengan hati yang benar-benar ingin mendekat dan menerimakan karunia Allah. Karena apa yang diucapkan Bapak itu akan diabadikan oleh Allah kalau disertai dengan keikhlasan. Untuk menghantarkan Bapak sampai ke hadirat Allah dalam segala bentuk ibadah mahdoh, ibadah ghair mahdoh, dan untuk menghantarkan Bapak dalam fase yang kedua sesudah alam panah ini, yaitu kita masuk ke alam baqo. Di sana bukan hanya 100 tahun, bukan hanya 1000 tahun, tapi khalidina fiha abada, selama-lamanya. Dengan bekal apa gerangan kita mau menuju alam sana yang tak terhingga, dan nikmatnya pun juga di atas nikmat-nikmat yang kita alami di dunia yang fana ini? Karena Allah telah berfirman, walal akhiratu khairul laka minal ula. Kampung akhirat lebih baik daripada dunia ini, dan lebih lama dan tidak ada batas. Maka oleh karena itu Bapak dengan hadirnya, Ibu dengan hadirnya ke tempat yang mulia ini, berdasarkan, berlandaskan kepada kalimah yang Bapak amalkan, yang Bapak ucapkan, insya Allah pertama catatan raqibun atidun yang akan dihamparkan, dibentangkan, diperlihatkan di hadapan Allah. Dan ucapan Bapak, ucapan Ibu yang memang sesuai perintah Allah dan Rasulnya telah disampaikan kepada kita semua. Maka coba tengok sedikit di surah Qaf ayat ke-18. Allah berfirman, wa ma yalfidu min qaulin illa lazaihi raqibun atid. Tidak ada suatu kata ucapan yang diucapkan oleh hamba, khususnya manusia, karena yang ditaklif hukum syara adalah manusia dan jin. Tidak ada suatu ucapan dari ucapan Bapak, ucapan Ibu, melainkan di sisi Bapak dan di sisi Ibu ada pencatat yang tidak pernah lengah. Siapa? Raqibun atidun. Yakinkan. Berapa kali Bapak melafalkan kalimah tahmid, kalimah takbir, kalimah takdis, kalimah tahlil, kalimah thayyibah, kalimah ikhlas, kalimah la ilaha. Sungguh kalau benar-benar datangnya dengan penuh penghayatan, dengan penuh keikhlasan. Pertama, Allah ampuni segala hilaf dan dosa Bapak, amin. Yang kedua, Allah agungkan amal Bapak. Allah kasihkan kepada Bapak, yaitu karunia yang kekal abadi. Itulah bekal yang sebenar-benarnya bekal untuk kepergian yang lama, tak pernah ada batas. Ya, kita sadar. Mari kita melalui metode tasawuf, thariqah, yang menghantarkan syariat agama Allah, yang menghantarkan thariqatnya, yang menghantarkan hakikatnya, yang menghantarkan malaikat ataupun ma'rifatnya. Karena yang empat itu, syariat, thariqat, hakikat, ma'rifat, itu ada syariat beramal syariat, ada syariat dalam hakikat, ada syariat dalam thariqat, ada syariat dalam ma'rifat. Nah, mudah-mudahan antara syariat dan hakikatnya kita terimplementasikan oleh amal-amal kita, amin. Yang akhirnya mengabadikan Bapa di sisi Allah. Kembali kepada firman Allah di ayat yang lain, ma indakum yang fadu
wa ma indallahi baq. Apa-apa yang hanya untuk karena kamu, karena kita, karena apa? To great, to demonstratif, hanya untuk memperlihatkan hebatnya kita, kuatnya kita, kayanya kita, populernya kita, toh hanya karena itu. Tapi di dalamnya tidak ada unsur karena Allah, hanya berakhir dengan sampah belaka, hanya berakhir dengan limbah belaka, tidak akan mengabadikan. Paling kita meninggalkan harta kekayaan, meninggalkan semua yang telah diaktivitaskan oleh kita, tapi kita lupa waktu meraih dan merasakannya tidak menghadap pada Allah. Maka diakhiri dengan apa? Akhirnya perpecahan antara keturunan-keturunannya, akhirnya perebutan dan sebagainya. Tapi kalau semuanya dipertunjukkan untuk membuktikan hamba kepada Allah dengan mengakui keesaan Allah, dan apa yang ada disyukuri karena ini adalah ketentuan Allah. Itu apa? Di mana itu? Di akhlak. Di akhlak apa itu? Akhlak yang Allah firmankan, fa'lam annahu la ilaha. Ini arti dalam globalnya aja ya. Maka insya Allah wa ma indallahi baq. Apa-apa yang di dalamnya ada nilai karena Allah, kekal. Menghadap di hadapan Allah Azza wa Jalla di yaumal hisab dengan bekal itu kekal abadi, layak masuk surga Allah, kekal abadi dan layak liko bersama Allah. Inilah tak terhingga, yang tak mungkin ada tandingnya. Maka la ilaha illallah kalau disimpan dalam kolbun menjadi mahabbah ma'rifat. Allah berfirman dalam salah satu hadis qudsi yang dimasukkan di dalam kitab Iqadul Himam, la yasa'ani as-samawat wal ard. Tidak cukup bagiku langit dan bumiku untukku. Wa wasa'ani qalbul mu'min. Tapi cukup bagiku hati orang yang iman, sebenar-benarnya iman. Ini maksudnya cukup di sini bukan Allah butuh tempat, bukan Allah butuh hati manusia, tapi dengan kudrat dan iradatnya, dengan kehendak dan kekuasaannya, dengan prerogatif yang absolut, dia maha segala-galanya, menghargai hamba yang mempertunjukkan jiwa dan rasanya untuk menghadap kepada Allah. Maka Allah sambut, maka Allah tetapkan kemuliaannya. Itulah mudah-mudahan sedang Allah berikan pada kita semua. Amin. Satu, hanya dengan itu kita ingin datang pada Allah. Hanya dengan itu kita ingin menemui Allah, karena di situ dengan rahmat fadl Allah yang berlaku. Tatkala kita mempersembahkan kepada Allah dengan selain Allah, apapun yang kita persembahkan Allah tidak butuh, karena Allah ghaniyun anil alamin. Allah maha kaya, Allah maha sugih dari semua alam, maka tidak butuh. Nah, oleh karena itu mari kita evaluasi salat kita. Satu hari satu malam kita sembahyang 5 kali, itu yang fardunya saja dulu. 5 kali, 1 kali, 1 hari 1 malam, ya minimal 5 menit lah, termasuk orang yang secara dohirnya bagus sholatnya. 5 menit sholat kita kali 1 hari 1 malam berarti 25 menit. Kalikan oleh Bapak usia 60 tahun, dalam 1 hari 1 malam 5 menit, mungkin kalau masuk kalkulator ya 1,5 tahun lah. Untuk ibu-ibu mungkin karena ibu terpotong oleh head, ya mungkin kalau Bapak 1,5 tahun, ibu-ibu hanya 1 tahun. Melaksanakan ibadah mahdoh itu adalah induk ibadah dohiriyah dalam dinul Islam. Kita datang kepada Allah dengan sembahyang
yang umur kita 60 tahun misalnya, dikurangi dengan ibadah sembahyang kita 1,5 tahun. Coba kalau dibandingkan dengan makan kita, satu kali makan 30 menit mungkin kita, ataupun 20 menit, kalikan oleh kita berapa jam satu hari, satu malam, ataupun 1 minggu, 1 bulan, dan 1 tahun sampai umur. Belum kita melihat medsos, melihat layar kaca, melihat tabloid, melihat media cetak, melihat berbagai keadaan. Itu semua ada daya tarik menarik. Lalu semua mengendap dalam hati kita, masuk kepada ruh jismani yang derajatnya di bawah ruhani, yang derajatnya di bawah sirri, di bawah kudsi. Itulah keadaan kita. Maka tatkala kita mau pergi ke sana, hanya mengandalkan itu doang, lalu hati kita terabaikan, maka itu hanya secara syar'an. Salatnya secara syar'an, syahadatnya secara syar'an. Apapun yang kita aktifkan, kalau hatinya lupa, baru dihukumi secara syariat. Maka pahkum bidohir, hukumi dengan dohir. Orang itu sedang sembahyang, baik. Hukumi orang itu sedang puasa. Hukumi orang itu sedang ibadah umroh, ibadah haji. Hukumi sah menurut syariat. Maka layaklah orang itu bisa dijadikan wali kalau memang dia sudah punya anak. Boleh mewali, boleh menjadi wali. Wali nikah, awas jangan salah persepsi. Lalu boleh juga dia menyembelih ayam, kambing, dan seterusnya. Dan boleh juga dia menjadi apa? Boleh juga dia menjadikan saksi yang bisa dipercaya. Pahkum bidawahir, hukumi dengan dohir. Walatahkum bisaroir, tapi jangan kamu menghukumi dengan rahasia. Karena rahasia itu orang sudah sembahyang bagus, orang sudah mengucapkan syahadat, dihukumi kafir oleh Bapak, maka kembali kepada ucapannya. Mudah-mudahan kita dipelihara, amin. Tapi hatinya jangan duga gratis. Tatkala Bapak sudah dihukumi orang Islam, orang Muslim, berpuasa, ibadah haji, dan sembahyang secara syariat Muslim, dan Bapak menjalankan keislaman, syahadatnya syar'an. Tapi ada satu lagi dimensi, yaitu di hati ruh jiwa Bapak. Apakah munjin, apakah enggak? Apa munjin? Selamat. Kalau selamat hati itu, maka akan menyelamatkan sembahyang Bapak yang secara syar'an. Kalau selamat hati itu, akan menyelamatkan syahadat Bapak, akan menyelamatkan ibadah haji Bapak, akan menyelamatkan ibadah umroh Bapak, akan menyelamatkan amar ma'ruf nahil munkar, sedekah jariyah Bapak. Semua komponen dalam Islam, ibadah mahdoh, ibadah goyer mahdoh, yang menyelamatkan sampai wa isolihim ila hadratil ilahiyah, yaitu hudurul qalbi ma'allah, hadir hati selalu menghadap kepada Allah. At-tawajjuh ilallahi bil qalbi, menghadap kepada Allah dengan hati keikhlasan, dengan hati keyakinan, dengan hati naik ke sananya kemahabbahan, kemakrifatan. Mudah-mudahan maka di tempat yang mulia ini, dengan tujuan yang mulia, memakai cara mulia, menuju dat yang maha mulia, mudah-mudahan Bapak, Ibu, saya, semua yang hadir di tempat yang mulia ini mendapatkan kocoran kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Itu apa? Maka dengan ada di sini ini berkumpul dengan yang diucapkan dan yang diingatkan, maka melalui metode torikoh yang kita amalkan, Qadiriyah wa Naksaban
dia. Qadiriyah yang diucapkan la ilaha, Naqsabandiyah yang diingatkan fi'lul qalbi ma'rifatullah, bekerjanya hati itu ma'rifat, mengenal Allah, biquwati dzikrillah, dengan kekuatan zikir kepada Allah yang akan menghanyutkan kepada rasa, kepada jiwa, kepada sir, yang akan menenggelamkan Bapak kepada apa? Lautan ahadiyah, lautan wahdah, lautan wahidiyah, gharikun fi bihari tauhid, tenggelam di dalam lautan tauhid. Mudah-mudahan Allah menenggelamkan kita kepada lautan tauhid. Amin. Bihaqqi la ilaha illallah. Itu kita sudah sama-sama belajarkan. Yang sudah, yang belum bisa boleh memulai dalam dzikir melalui metode thariqah yang bersilsilah ya Pak. Kalau mengatakan thariqah harus bersilsilah. Karena apa? Menjaga terkontaminasi dari rekayasa. Karena yang namanya manusia, yang namanya di dunia ini kan penuh dengan ujian. Oleh karena itu, jangankan dimensi lain-lain, dimensi menghadapkan diri pada Allah, kalau hati sudah gerakan jiwanya karena nafsu, maka yang ada adalah ekspresinya yang lahir dari min syahwatil khafiyah, dari desakan nafsu yang halus dalam jiwa, yang kita ucapkan, yang kita amalkan, amalan-amalan akhirat yang akan membahagiakan dunia dan akhirat. Tapi hati kita belum ingat Allah, ingat hanya terkalahkan dengan nafsu, maka nafsu yang memenangkannya, maka yang diakhiri hanya menjadi tolabud dunya bi'amalil akhirah. Kita meraih, kita menginginkan keuntungan dunia, tapi memakai peran amal akhirat. Mudah-mudahan sebaiknya kita menuju ingin selamat di akhirat, selamat di dunia, selamat di akhirat dengan amal-amal akhirat. Bahkan sebaiknya hanya bukan amal akhirat saja yang kadang-kadang kelihatannya bersifat duniawi, bersifat adat, bersifat mubah, tapi jadi ibadah. Mudah-mudahan, apalagi waktu sholat, apalagi waktu puasa, waktu makan pun kita ingin jadi ibadah, waktu tidur pun kita ingin jadi ibadah, waktu aktivitas kita, gerak dan diam kita yang mau jadi ibadah. Betul Pak? Betul Bu? Ingin jadi ibadah dengan apa? Maka melalui metode TQN, Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah, yang diucapkan tanda keislaman, disertai dengan hati ikhlas ingat kepada Allah, maka itu akan abadi. Dalam hati ucapannya sudah tidak diucapkan, karena yang diucapkan itu sesudah sembahyang. Fa idza qadaytumus sholata fadhkurullah. Apabila kamu selesai sembahyang, maka berucaplah ataupun ingatlah Allah dengan ucapan kalimah la ilaha. Tapi hati terus jalan di waktu makan, di waktu minum, di waktu tidur, di kebun, di pesawat, di rumah, apalagi di musola, di masjid. Hati hanyut, tenggelam karena ingat kepada Sang Pencipta, Sang Pemberi. Maka itulah yang akan mengabadikan Bapak. Jadi ibadah makannya pun, jadi ibadah tidurnya pun, jadi ibadah di kebunnya pun, jadi ibadah di kantornya pun, jadi ibadah dimanapun Bapak aktivitas. Maka raihlah itu, saudara-saudariku. Karena apa? Karena hidup ini kan hanya sementara. Betul Pak? 10 tahun sementara, 100 tahun pun sementara. Dunia ini sama, hanya sementara. Ketampanan sementara, kecantikan sementara, segala yang diraih oleh kita hanya sementara. Sehat sementara, sakit sementara, dunia sementara, akhirat selama-lamanya. La ilaha illallah. Kaya sementara, miskin sementara,
cantik sementara, tampan sementara, dunia sementara, akhirat selama-lamanya. La ilaha. Silahkan Anda bekerja, silahkan tinggi jabatan, silahkan meraih luar biasa kekayaan, silahkan popularitas Anda tingkatkan, tapi tetap dalam hati selalu menghadapkan diri pada Sang Pemberi, Pencipta yang absolut, yang tidak pernah susut, bahkan selama-lamanya kemuliaannya ada dalam kandungan hakikat datnya. Itulah orang yang akan meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka zikir yang kita ucapkan ini supaya kita semakin ditingkatkan oleh Allah. Dari dzikrul hasanah, ucapannya pun juga sudah bagus, yang diucapkannya bagus karena kalimat thayyibah, maka mudah-mudahan mencapai dzikrud darajat. Amin. Zikir yang meningkatkan kualitas kita dari kualitas fana mencapai kualitas keabadian, bako, karena menyandar kepada Dat yang maha bako. Maka la ilaha illallah yang diucapkan itu terus disertai yang diingatkan. Apa yang diingatkan? Ya dzikir hobi, tapi dengan penuh penghayatan, penuh dengan kemakrifatan. Maka perlu ilmunya. Kalau hanya ingat saja tapi tidak merilai kepada berbagai makna dalam arti kemakrifatan, maka itu ngabeng bleu kata orang Sunda. Ya ripadilah barokah mah aya bae. Cuma untuk kecepatan mengenal yang Maha Pemberi itu agak lambat. Maka oleh karena itu dalam zikir pun ada azabnya. Di antaranya ini saya dulu dikasih kitab dari Syekh Ahmad Sohibul Wafatajul Arifin, Syekhuna wa Mursiduna, Syekh Mursid kita semua, yaitu kitab Anwarul Qudsiyah. Beliau mengasih kitab Anwarul Qudsiyah, terus kitab Miftahus Sudur, Sirrul Asrar, dan kitab yang lain-lainnya, seperti antara perbedaan madhab, perbedaan berbagai madhab. Saya dikasih beliau, mudah-mudahan bisa melaksanakan amanah yang datang dari beliau dengan keikhlasan. Mohon doa dari ikhwan wal akhwat semuanya. Dan ini yang dibawa kitabnya Anwarul Qudsiyah. Di antara sekian banyak uraian para ulama ubillah, ulamaul ilmi, yaitu ulama-ulama sufi, yang di sini yang membuat dan menyampaikannya, yang mengarangnya adalah Syekh Wahab Asy-Sya'rani, salah satu aulia Allah yang Allah tinggikan derajat ilmunya dan derajat kewaliannya. Beliau membukukan berbagai pengalaman tajribah para aulia Allah yang telah wusul ilallah. Di antaranya di sini ada azabuz zikri, etika waktu zikir ataupun etika zikir, tata kerama zikir. Wa amma bayanu azabi zikri wa bayanu samrati talqini fa'lam ya akhi. Anak pun penjelasan etika adab-adaban dikir wa bayan samroti talqin sareng ngajelaskeun buahna talqin fa'lam kedah uninga anjeun, ketahuilah ya akhi, wahai saudara, wahai sedulur, anna kulla ibadatin khalat anil azabi fahiya qalilatul jadbi. Ketahuilah saudaraku, sesungguhnya setiap ibadah khalat anil azabi, yang kosong dari etika, tata kerama, adab, fahiya,
maka ibadah itu qalilatul jadwi, sedikit manfaatnya. Sedikit manfaatnya. Ini pandangan ulama-ulama thariqah ataupun ulama-ulama sufi. Dan pada hakikatnya sama, pandangan semua dimensi ilmu juga hampir sama. Implementasinya sama. Wa ajma'a al-asyahu annal abda yasilu bi ibadatihi ila husulis sawabi wa duhulil jannati. Bil barakahnya ya, bil barakah. Jadi kita terus telusuri bagaimana kaifiat juz'iyat ilmu thariqah dan bagaimana caranya, bukan hanya asumsi. Jangan hanya mengenalkan asumsi dan yang ditanya dan yang menanya salah, nggak pakai sumbernya hanya asumsi, itu akan menyesatkan, bahaya nantinya, karena tidak akan bersumber kepada Quran dan hadis. Kalau para ulama ubillah pakai asumsi, bukan asumsi, adalah dalil yang berdasarkan pengalaman para awliya Allah yang bersumber dari Quran dan hadis, diekspresikan dengan kemahabahan dan kemarifatan kepada Allah. Insya Allah itu dalam bimbingan Allah hakikatnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan. Amin. Itu sudah sepakat seluruh para guru-guru dalam sufi, dalam ilmu tasawuf, dalam ilmu thariqah, annal abda yasilu bi ibadatihi, sesungguhnya hamba yasilu bisa sampai bi ibadatihi dengan ibadahnya ila husulis sawabi, menghasilkan pahala, waduhulil jannati, dan masuk surga. Itu sepakat para ulama. Di tingkat apa? Di tingkat murid, kalau muridnya murid mubtadi, di tingkat abidin yang baru, pemula. Tapi wala yasilu ila hadrati rabbih, tapi orang itu tidak berhasil untuk menghasilkan dugi sampai ke hadirat Rabbnya, Tuhannya orang yang beribadah itu. Karena apa? Karena dia tidak ataupun meninggalkan etika adab dalam zikir, dalam ibadah. Illa an sahabahu al-azabu fi tilkal ibadah, kecuali menyertai dia di waktu ibadah dia al-azabu etika fi tilkal ibadah, di waktu ibadah itu. Nah, contoh ini adabnya, adab mana maksudnya? Adab apa? Maaf. Nah, kritisnya tenangkan dulu. Adab di sini adalah merasakan eksistensi akbariyah Allah. Adab di sini kepada Allah, bukan kepada makhluk. Jadi tatkala kita mau dikir, sebelum dikir ataupun sedang dikir, sesudah dikir, hati kita merasakan aktivitas af'al Allah. Bapak duduk di sini, hakikatnya karunia Allah. La fa'ila illallah. Sehingga Bapak mencapai rasa ingat kepada Allah, lalu Bapak merasakan bahwa diri Bapak ini adalah ciptaan Allah yang dimuliakan oleh Allah, bahkan Bapak dikasih dzikir oleh Allah. Hidup hatinya merasakan ini betapa agungnya kasih sayang Allah. Waktu dzikir merasakan ini adalah kasih sayang Allah. Itulah adab dalam berzikir. Bukan hanya kita lezat dalam ucapannya saja, bergerak saja, tapi tidak hanyut kepada lautan ahadiyah. Dzikir itu harus merasakan nikmatnya kasih sayang Allah. Maka tatkala sudah hadir dalam hati rasa kita diberi oleh Allah, sebagaimana Allah firmankan, fadkuruni, ingatlah aku, adkurkum, niscaya aku lebih ingat padamu. Ingat di sini, ingat tidak berpaling kepada Allah dalam kemenangan yang Allah berikan kepada Bapak ini. Bapak bisa datang ke masjid
fi buyutin adzinallahu an turfa'a. Memang diizinkan oleh Allah di bumi Allah, di masjid-masjid Allah untuk mengagungkan nama Allah. Lalu bapak ditarik dengan kehendak Allah, lalu ibu ditarik dengan kasih sayang Allah. Maka jangan hanya sebatas teori dan ucapan jempol belaka, tapi hidupkan dalam hati kita bahwa ini adalah merasakan nikmat agungnya karunia Allah. Itulah zikrullah sudah masuk ke ruang, ke relung jiwa yang ada di sana, ada sir rahasia. Maka sudah masuk ke sir, maka insya Allah hasil daripada sir akan membuahkan kudsi. Mudah-mudahan, amin. Bihaqi la ilaha itu. Wa ma'lumun anna maksudal qaumi tos kauninga sanyanya maksad kaum sufi eta, kaum torikoh eta, para ulama ubillah eta, maksad nu dimaksad nya eta adab didinya teh naon? Al-qurbu min hadratillahi. Kedekatan bapak, kedekatan jiwa ibu, kedekatan jiwa bapak, al-qurbu kumreb hate teu bisa ngabalieur jiwa tina pandangan Allah, tina al-mudabbirna Allah, anu ngagerakeunana Allah, nu maparina Allah, diri diusikeun, dimalikeun, dielingkeun, dicintakeun, hakikatna malulu fa'il Allah. Annal fa'ila al haqiqiyah huwallahu ta'ala. Sanyanyana keur ngucapkeun la ilaha, ucapanana, gerakanana jeung ingetanana ge malulu bager paparin Gusti. Mana rek ngakuna, mana rek ngakunya. Maka tidak pantas dalam dimensi thariqah, dimensi tasawuf, orang masih menghitung-hitung umur. Kami ini belajar dikir, menyebarkan dikir misalnya ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan. Berapa puluh tahun kami menyebarkan ini, kamu tidak tahu semua. Saya jalan kaki, saya naik gunung, saya terus, lalu dijadikan power untuk dirinya, supaya menuntut pengakuan orang-orang ini, supaya mengaku bahwa kemuliaan yang telah kami perjuangkan, kamu supaya sadar. Maka seakan-akan saya ini layak menyandang sesuatu yang pantas dihormati, yang pantas diakui. Itu dalam dimensi tauhid, dalam adab dzikir keluar, bukan orang yang benar-benar menghadapkan diri pada Allah. La ilaha, hanya penuntutan nafsu, hanya penuntutan nafsu yang ingin diakui oleh makhluk, padahal diri kita juga makhluk. Dengan berdalih kita memanfaatkan ini, TKN ini adalah harus begini, tapi yang diucapkan semengkilap mungkin kebaikannya, tapi yang dirasakan menuntut pengakuan hamba-hamba Allah yang lain. Berarti badan yang harap atimu kir. Itu dikirnya masih dikir adat. Maka masukkan adab dikirnya supaya kita merasakan sama dengan orang-orang. Karena kita hamba. Mudah-mudahan tidak sedikit akhirnya ngaku jadi wali deui. Misalnya ger ngaku jadi itu, ngaku jadi iya. Yang itu pengakuan-pengakuan itu sebenarnya dalam kitab Sirrul Asrar diwanti-wanti tidak boleh. Awas mendudukan makom untuk diri. Adapun husnudon billah orang-orang itu mah urusan orang-orang. Padahal hakikat dzikir ini adalah kemuliaan yang Allah berikan kepada orang yang dimuliakan. Awas jangan salah mengemas. Kalau salah mengemas sudah menjadi karomah, jadi akhirnya istijrad. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari semua yang kita tidak diinginkan. Tapi yang kita inginkan adalah keikhlasan. Mudah-mudahan, amin. Sesuai kalimahnya adalah kalimah ikhlas. La ilaha gitu. Wa ma'lumun anna maksudal qaumi al-qurbu min hadratillahi.
Sudah diketahui, sudah pada maklum. Yang dimaksud kaum-kaum sufi adalah al-qurbu min hadratillahi. Jadi merasa dekat dari hadirat Allah Azza wa Jalla, yang lebih dekat daripada urat leher kita. Betul, Pak? Karena apa? Karena kan leher dan uratnya pun juga milik Allah, ciptaan Allah, yang wujudnya pun juga wujud aridi. Aridi itu wujud baru, anyaran, kata orang Sunda mah. Wujudnya pun wujud idopi, wujudnya pun wujud ariyah, pinjaman. Maka dengan kalimat la ilaha illallah, tatkala nafsu belum tersingkirkan, masih ada juga pengakuan terus. Sudah tamat di alam nasut, muncul lagi syaitan malakut masih menggoda. Teruskan dikirmu, teruskan sembahyangmu, teruskan. Tapi ingat ya, kamu ini sudah lebih daripada yang lain. Tapi ingat ya, kualitasmu ini luar biasa. Punculkan dikit sedikit. Kamu memang sudah pantas. Ini godaan malakut. Di tingkat Jabarut udah selamat di sana di malakut. Di tingkat Jabarut godaannya iblisnya lebih dahsyat, Pak. Bisi kalau bapak-bapak dan ibu-ibu lagi tidur misalnya, ada yang membangunkan, Bu, bangun Bu, Pak, bangun Pak, sembahyang. Oh iya sembahyang. Siapa ya orang tadi? Gak ada. Kedua kali, Bu, bangun Bu. Setiap waktu bangunin bapak dan ibu. Karena bapak memang selalu dikir, selalu baca Quran, selalu sholat. Keempat, tapi ibu muncul. Siapa sebenarnya yang tadi bangunin? Tiba-tiba akhirnya dia ketahuan juga. Siapa sebenarnya kamu? Selalu mengingatkan aku betapa mulianya kamu. Oleh karena itu semoga ridho dan rahmat Allah selalu menyertai kamu. Doa ibu, doa bapak, karena selalu dibangunin bapak. Maka dia bicara, aku tidak perlu ridho, aku tidak perlu rahmat. Kaget kan? Siapa? Kenapa kamu menyuruh sembahyang? Kenapa kamu menyuruh sembahyang setiap waktu? Itu adalah perintah Allah kan? Tapi kenapa kamu tidak? Aku sudah manusia, sudah makhluk terkutuk. Akhirnya dia lama kelamaan dia buka kartu. Siapa kamu sebenarnya? Aku adalah iblis. Kenapa menyuruh sembahyang? Kenapa menyuruh zikir? Ya menyuruh sembahyang, kamu kan kalau sudah sembahyang kamu kan bahagia. Kamu kan tenang-tenang aja. Kalau sudah zikir kamu tenang. Coba tatkala kamu terus sembahyang lalu kamu tinggalkan sembahyang, kamu menjerit, merasa hina di hadapan Allah dan bertobat pada Allah, aku lebih hancur daripada orang-orang yang beribadah tapi mempersombongkan diri. Paham? Itu tingkat Jabarut, Pak. Mudah-mudahan kita selamat. Amin. La ilaha illallah. Maka kata Ibnu Athaillah, maksiatun awrasat dillan wabtikoron, berperilaku maksiat ataupun terpeleset ataupun berlaku maksiat hamba awrasat, tapi melahirkan dalam jiwanya dillan wabtikoron, merasa hina di sisi Allah, wabtikoron, dan merasa butuh anugerah Allah, wabtikoron, merasa butuh ampunan Allah, wabtikoron, merasa butuh anugerah Allah. Diri adalah ketidakberdayaan, sehingga merasa diri, ya Allah betapa nistanya diri, betapa kurangnya diri, kebanyakan maksiat dibanding taat, rendah dirinya, merasa rendah di hadapan Allah. Maka khairum min taatika awrasat izan wastikbaron, lebih mulia dibanding orang yang memperlihatkan kehebatan takwa, kehebatan baca, kehebatan sholat, tapi memunculkan dalam dirinya diri merasa lebih mulia daripada yang lain, diri merasakan besar, istikbaron, besar kedudukan diri, merasakan besar keadaan diri.
Padahal diri itu siapa? Maka lebih mulia orang yang maksiat waktu itu lalu menimbulkan merasakan dilan waktu koron, merasa hina diri dan butuh dengan pertolongan Allah, dibanding orang yang memperlihatkan ya rupanya ibadah, tapi hatinya dan rasanya merasakan besar dan mulia. Ya Allah, selamatkanlah kami semua ini, amin. Dengan kalimah-Mu, dengan agungnya karunia-Mu, la ilaha, itu ya. Mudah-mudahan, maka kita mudah-mudahan dalam belajar dalam metode Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah diberi kekuatan istiqomah, amin. Diberi kekuatan terus. Bapak jangan robah ilahi anta maksudi waridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma mau. Apakah itu kalangan pejabat, apakah kalangan ulama, apakah kalangan petani, apakah kalangan teknokrat, semua itu tujuannya jangan dirobah. Kalau dirobah itu kacau, Pak, kacau. Mulai banyak perbedaan pendapat, terus memperkeruh yang akhirnya selalu silang pendapat. Kenapa? Karena dirobah anta maksudi, bukan engkau yang kumaksud, tapi sebenarnya apa? Golonganku yang paling hebat, kekuatanku yang paling hebat. Maka sebenarnya aku berperilaku begini, mengadakan begini itu untuk meraih sesuatu, untuk memuaskan nafsuku. Na'udzubillahi min la ilaha kepada Allah lah kembali. Wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah. Apabila kamu terjadi perbedaan pendapat, perbedaan pemikiran, kembali semua kepada Allah. Dengan hati karena Allah akan menjadi solusi. Anu tadinya lawan jadi kawan, anu tadinya musuh jadi balad. Insya Allah akan menjadi solusi yang tadinya sulit menjadi gampang, amin. Akan menjadi solusi yang tadinya bingung jadi bahagia, mudah-mudahan. Karena yang kita tuju adalah memang pemilik segala-galanya, adalah pemberi, pengatur, pemutus, dan mutlak dan absolut. Tidak ada batasannya. Dia yang maha segala-galanya, Allah, la ilaha illallah. Nuka dua, Bapak Ibu, ia mah motivasi para ulama ubillah ya, ulama sufi. Dalam kitab ini diceritakan, mudah-mudahan Allah mengasihkan pada kita semua. Tapi jangan mengaku ya, jangan mengaku-ngaku ya, tapi syukuri kalaupun Allah mengasihkan, syukuri. Karena memang tidak layak diaku. Tapi ulama ubillah memberikan motivasi kepada hamba-hamba yang dipilih oleh Allah supaya istiqomah. Apa? Waqalu, dan telah berbicara, berkalam para ulama-ulama sufi, ulama-ulama thariqah, ulama-ulama tauhid. Maksud qalu di sini, inna dzikra, sa'nyana zikir, sesungguhnya zikir boleh, sa'nyana zikir mansurul wilayati. Ya akhi, wahai saudaraku, ya akhi, wahai saudaraku, sesungguhnya zikir itu tatkala Allah mengasih zikir kepada hamba, siapapun hambanya, maka tangkap dengan keikhlasan, terus amalkan, terus mudawamahkan, terus kokohkan keikhlasannya. Karena apa zikir itu? Inna dzikra mansurul wilayati, sanyanya zikir teh bisluitna kawalian. Nah, mudah-mudahan. Jadi kalau ada orang mengaku apa sih? Udah Bapak nikmati aja zikir. Nikmati aja zikir. Walaupun orang tidak tahu, walaupun orang tidak mengenal hakikat yang Allah berikan kepada Bapak dan Ibu, mudah-mudahan apa yang disabda, apa yang
dikatakan oleh para ulama ubillah, ulama usufi ini benar adanya kepada kita dikasihkan. Amin. Inna dzikra mansurul wilayati, sesungguhnya dzikir itu adalah bisluhit kewalian. Berapa ratus yang ada di tempat yang mulia ini. Tapi tidak boleh habis dari sini langsung mengaku. Udah aja, nikmati ya Allah. Jadi sayangnya Allah, kasihnya Allah dikasihkan kepada orang yang telah mengakui keesaan Allah dan terus menenggelamkan dirinya dalam kemakrifatan. Insya Allah ibu-ibu ya waliyah, wali Allah yang istri, wali Allah yang laki, wali Allah yang istri, itu semuanya termasuk min auliyaillah. Mudah-mudahan Allah berkahkan untuk semua. Amin. Inilah pahala dzikir yang kalau dikatakan tadi dalam Iqanul Himam bahwa langitku bumiku tidak cukup bagiku, tapi qalbul mukmini, hati orang iman mencukupiku. Artinya pahala dzikir pada Allah, tatkala ibu mengingat Allah di waktu makan, tatkala bapak mengingat Allah di waktu makan, dengan penuh perasaan jiwa bapak merasakan nikmat karunia Allah, lalu apa bapak syukur karena dzikir ingat Allah, maka tuwazzinu syaqalaini, waktu itu detik itu bapak dan ibu pahalanya kalau mau hitung-hitungan yang ulama ubillah termasuk Pidaus Syekh Sultan dina kitab Sirul Asrar, lamun teh mah yang nanyakeun pahalana teh masih kene berat ibu atawa bapak nu eling ka Allah di waktu emam atawa di waktu eut atawa di waktu nu tepan dibanding ibadahna jin jeung manusia sadunya. Lain kur 2 urang, lain 10 urang sadunya, tapi eueuh etaan. Ari nu aya etaan mah jadi draw ka dituna paloba-loba deui pastabikul khairat. Mudah-mudahan diberkahkan Allah. Amin. Nah, eta mansurul wilayati luar biasa kan. Jadi tong make umangku da bisa wae itu bulan. Tah kita ini karena karomah, misalnya karomah itu bisa berubah istijrod. Wali Allah pun bisa dicabut kewaliannya karena bukan nabi. Kecuali wali Allah yang sudah kamil, yang sudah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam pemeliharaan Allah. Maka inna dzikra mansurul wilayati, sesungguhnya zikir itu mansurul wilayati bisulit kewalian. Ae marsumun minallahi lil abdi bil wilayati. Nah, dalam syarahnya di bawahnya, ae marsumun minallahi lil abdi bil wilayati, yaitu tegesna lucik orang Sunda mah marsumun keresmian minallahi ti Gusti Allah lil abdi pikeun hamba bil wilayati kana kawalian kamarosimin, seperti keresmian mulukid dunya, raja-raja di dunia, bil wadhaifi kana maparinkeun tugas-tugas anu khusus. Para raja milih penggawana, milih para menterina, milih untuk khusus. Ah, seperti itu. Itu adalah mendapatkan peresmian, sertifikat, atanapi ketentuan SK dikasihkan. Nah, hamba-hamba Allah yang mukminin mukminat mendapatkan karunia keresmian atanapi SK bahasa duniana keputusan ti Allah nyaeta bapak jeung ibu min auliyaillah. Mudah-mudahan kalau diaturkeun. Amin. Bihaqqi la ilaha illallah. Maka hayati terus dan syukuri, jangan mengerasa ngaku. Tadi ibu ngadoa sok diijabah, bapak diijabah, ger ngaku. Kalah hayang ngabuka perdukunan, kalah hayang jadi paranormal, lagus buka rasa apal lebar batur teu apaleun kuring apal rahasia itu. Entong bager tong boga kitu nyari ka pentes-pentes teuing batur nu datang doakeun mah doakeun. Ngan ulah ngaku memiliki manfaat jeung madorot. Da pemilik manfaat madorot mah mung Allah nu maha gaduh nu maha sagala-galana.
da urang ngaduana jeung diijabahna ge ku anjeunna malulu we sadayana paparin anjeunna bihaqqi la ilaha tah eta bageur sekelumitnya dina ieu kitab. Mudah-mudahan kangge ngamotivasi, mudah-mudahan sing langkung ikhlas urangna amin dipasihan kakiatan ikhlas ngan hiji deui ieu mah pangwawadi deui nya nu tadi biang bibingah ieu pangwawadina. Pangbibingah kene paman wupiko lidawami dikrillah ta'ala faqad u'tiya al marsuma. Paman wupiko sajalma nu dipasihan taufik nu ditaufikkan ku Allah, dipasihan taufik ku Allah lidawami dikrillah dipasihan kakiatan taufik ku Allah kangge dawamna eling ka Gusti taufik. Bapak ibu ka dieu teh taufik ti Allah. Nu tos sabaraha taun bapak taufik ti Allah. Ulah mikir-mikir naon istimewana nya uing teh 1 taun. Bapak teh kulamina di dieu teh eta teh istimewa nu teh tandingna. Lalu mikir deui istimewana hayang nu aneh-aneh deui. Digadeikeun deui kana sawah pelah geus boga 2 kotak hayang 10 kotak hayang karasa ieu nikmatna dikir. Ulah ka dimumurah keun we engke palebah datang mah nu mere sawah nu mere duit tapi kan niat bapak keur dikir ulah mikirkeun ka istimewaan lain-lain. Da bapak eta dikir teh geus diistimewakeun hartos. Da bapak ibu dikir teh tos diistimewakan ulah kala digadekeun kana TV kana mobil kana lain-lain jadi murah deui. Kadituna semakin digadekan jadi istijrad hartos. Mudah-mudahan Allah nyalametkeun amin. Paman wupiko lidawami dikrillahi ta'ala sajalma anu dipasihan taufik ku Allah kangge teras ngalumangsungkeun dawam dikir ka Allah Subhanahu wa taala faqad u'tiya al marsuma nyata yakin temen eta jalma dipaparin keresmian anu tadi teh naon bi annahu karena sanyana nu dipasihan taufik teh nu dipasihan pitulung teh ku Allah Subhanahu wa taala dina dawam dikir bi annahu sanyana eta jalmi anu dipasihan teh taufik teh ku Allah waliyullahi azza wa jalla eta teh walina Allah azza nu maha mulia jalla nu maha agung ala nu maha mulia tur nu maha agung. Sok nikmati mudah-mudahan abi bapak singkat cara anak sadayana amin. Abi singkat cara ku para kakasih Allah anu parantos diparayun gaur urang sadayana Syekh Ahmad Sohibul Wafat Tajul Arifin ngangkeun ka urang amin. Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad ngangkeun ka urang amin. Syekh Tolha, Syekh Khotib Sambas, Syekh Samsudin, Syekh Sultan dugi ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hakikatna eta sadayana mangrupi fadl sareng rahmat Allah Subhanahu wa taala. La ilaha tos eta motivasi mudah-mudahan urang kalebet tidinya. Nu kadua nyaeta pangwawadi ieu mah wa may yuslabu ani dikri faqad uzila anil wilayati. Sasajal manu dicabut tina dikir tadi nama resep hotaman teh tadi nama resep manakiban teh tadi nama resep dikir babarengan teh ayeuna mah kunaon hate teh jadi teresep teu purun we mulun balik ngewa mah. Berarti sajal manu dicabut ani dikri tina dikir faqad ujila anil wilayati nyaeta jalma geus dicabut deui tina keresmian titel kawalianana oge. Naudzubillahi min. Lamun tadi mah walina Allah ayeuna mah walina setan. Naudzubillahi min. Kan aya dua, aya wali Allah aya wali setan. Mudah-mudahan urang kalebet kana kakasih Allah walaupun tebih amal urang tina kautamian tapi ari kumang rupi karunia padol jeung rahmat Allah mah lamun Allah bade ngahaturkeun saha nu bade ngalarang leres Pak
saha nu bade intervensi da Allah nu gaduhna mugia kumangrupi paddol sang rahmat Allah kahiji nama urang nyuhunkeun mudah-mudahan urang dihapunten sanes kanten dosa amin. Nu kaduana mudah-mudahan ditingkatkeun darajat keimanan keislaman keihsanan sehingga ibadah urang tiasa dipasihan kegiatan ikhlas muraqabah musyahadah muayyanah kaditu nama muka pahat muka sapah kaditu nama eta sadayana mangrupi paddol sareng karunia Allah Subhanahu wa taala. Nu katilu nama mudah-mudahan abdi sareng bapak ibu sadayana ku Allah Subhanahu wa taala ngalangkungan ieu tepang setiap bulan misalnya tepang di tempat anu mulia ieu aya 2 sasi sakali 3 sasi sakali sareng ketua LDTKN sareng GMPS na sareng Ikhwan wal Ahwat dakirin dakirat sadayana ya Allah tepangna ieu mudah-mudahan abdi ngawasilahkeun cukang lantaran ngengingkeun raihan nyaeta karunia ti Gusti anu teu tandingna mudah-mudahan abdi sadaya di mana abdi sadaya pisah ti alam dunia raga jeung nyawa termasuk ibu bapak sadayana dina katangtosan ku Allah moal tiasa satu orang pun apa minta ditambah ataupun minta diakhirkan yaitu katangtosan ajal dongkap mudah-mudahan abi bapak ibu sadayana meraih husnul khotimah mudah-mudahan ku mangrupi paddol sareng rahmat Allah Subhanahu wa taala sareng para kakasih Gusti mudah-mudahan mangga bil barakah sholawat tiluihan sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam 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 hadanallahu wa iyyakum ajmain wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.